Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri Aranda dengan NPM 243510167. Baiklah, di sini saya akan membacakan buku dari mata kuliah pemrograman web. Langsung saja, yaitu bab 2 ini berjudul Semantik HTML atau Semantik HTML dan Accessibility. Langsung saja, yang pertama itu ada the DOM atau bisa disebut juga dengan Document Object Model. Peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur. Sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen objek model DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor elemen berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini merepresentasikan hierarki elemen, di mana HTML adalah akar atau bisa disebut juga dengan root, yang kemudian bercabang menjadi head itu kepala, dan body adalah badannya. Lalu terus bercabang hingga elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, dan menghapus elemen apapun di halaman web karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Dalam struktur pohon ini, setiap bagian dari halaman web direpresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node seperti div dan p, dan teks node, isi ulang di dalam elemen. Hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut dengan parent, elemen yang berada di dalamnya disebut dengan child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut dengan sibling. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau DOM traversing dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus menavigasi dari elemen kakek, kontainer utama, turun ke elemen cucu, tombol itu sendiri. Jika struktur DOM berantakan atau terlalu dalam, deeply nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API, bisa disebut juga dengan Application Programming Interface. Untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript, ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol atau tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman, seperti properti seperti inner HTML, text content, atau method seperti append child dan add event listener. Adalah jembatan yang disediakan oleh DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API ini, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti era web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampilan dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu ingin melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop-down terbuka saat diklik, itu adalah hasil dari kerja JavaScript yang sering menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut dengan DOM thrashing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman atau disebut juga dengan reflow, dan mengecat ulang pixel-pixelnya, atau bisa disebut juga dengan repaint. Bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembokmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik.
Tukang itu pasti akan kelelahan di rumahmu dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebab mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM, framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam satu waktu, bisa disebut juga dengan batch update, meminimalkan kerja berat browser. Penting juga untuk memahami apa yang kamu lihat di view search. Browser seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View search hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM merepresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan inspect element di developer tools. Hal ini memperlihatkan DOM live yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen yang baru yang mungkin disuntikkan oleh skrip pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web arsitek untuk menelusuri bug tampilan atau masalah fungsionalitas. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostik. Artinya konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tetapi juga diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya mesin pencari seperti Googlebot juga membangun versi DOM mereka sendiri, yaitu sering disebut dengan headless browser, untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksasi. Bahkan teknologi modern memungkinkan kita merender DOM di sisi server atau server side rendering sebelum dikirim ke pengguna. Dengan memahami bahwa DOM adalah representasi data dari UI atau user interface, kamu bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dengan software engineer yang matang. Yang kedua, ada semantic elements. Mengkode dengan makna, bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembangan web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal dengan div soup, tag div, adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembang lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi dan mana artikel utama, dan mana bagian footer dengan sekilas pandang. Masalah ini hanya membuat kode sulit dirawat. Maintainability nightmare. Tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label. Kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML 5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intristik. Elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, dan footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman." Seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih semua bertuliskan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mencari SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat.
memberikan bobot lebih pada teks di dalam artikel dibandingkan teks di dalam aside dan footer. Salah satu perdebatan klasik dalam semantik adalah perbedaan antara section dan artikel, yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkannya di situs lain atau di RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar, seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami di halaman profil. Menggunakan kedua dengan tepat menunjukkan kedewasaanmu dalam menyusun arsitektur informasi, bukan sekedar menata tampilan visual. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience atau DX dan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kode penuh dengan div dan kelas CSS yang aneh seperti box top live 2, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu akan melompat ke bagian form di dalam main atau tautan di footer. Dengan intuisi yang cepat, semantik bertindak sebagai dokumen yang tertulis langsung dalam kode self-document code, mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, elemen semantik membawa fitur aksesibilitas dan perilaku bawaan yang sering digunakan jika membangun ulang semua dari nol menggunakan div. Contoh paling nyata adalah elemen button versus div on click sama dengan elemen button secara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard atau focusable, dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi. Sedangkan div yang diberi event click tidak memiliki fitur tersebut kecuali kamu menambahkan secara manual dengan JavaScript yang rumit. Menggunakan elemen semantik dari asli browser berarti kamu mendapatkan semua fitur interaksi standar secara gratis, stabil, dan teruji berbagai perangkat. Ini adalah prinsip don't reinvent the wheel. Gunakanlah komponen yang sudah disediakan platform web kecuali kamu memiliki alasan yang sangat kuat untuk membuatnya sendiri. Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tetapi juga kamu menulis struktur data bermakna hingga alat bantu difabel. Kode semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya apakah ada elemen yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini. Yang ketiga ada advanced validation atau gerbang yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input type spesifik seperti input type email, input type sama dengan tel, input type sama dengan date, hingga input type sama dengan number. Pengguna tipe spesifik ini bukan sekedar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai dengan perangkat mobile. Misalnya saat pengguna fokus pada
input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation, bawaan yang sangat kuat seperti required, pattern, min, max, dan step. Dengan atribut ini, kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya menambahkan atribut required pada kolom nama akan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar. Jika kolom tersebut kosong, fitur ini akan memberikan umpan balik instan kepada pengguna, jauh lebih cepat daripada menunggu data dikirim ke server lalu dikembalikan ke keadaan pesan error. Validasi sisi klien atau client side validation ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data masuk sudah bersih dan sesuai format sebelum diproses lebih lanjut. Namun, validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Di sini constraint validation API JavaScript berperan memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser tetapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini kita bisa mendeteksi status validitas setiap kolom dengan properti seperti validity value missing atau validity type mismatch, lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga memanfaatkan pseudo classes CSS seperti valid, invalid, focus within, dan user invalid untuk memberikan visual real time seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email atau salah atau hijau saat sudah benar. Penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi si klien browser, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seseorang pengguna yang nakal atau peretas bisa saja dengan mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect element, atau mengirim request langsung ke API tanpa melalui browser. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi HTML dan JavaScript hanyalah fitur kenyamanan untuk UX yang baik, sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya adalah sanitasi input, pengecekan format data. Wajib dilakukan ulang di sisi server atau backend. Mengandalkan validasi klien saja sama saja dengan mengunci pagar rumah dengan selotip. Terlihat aman tapi mudah diterobos. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang menyuntikkan link atau iklan untuk mencoba serangan brute force. Teknik tradisional seperti CAPTCHA yang menyuruh user untuk menebak gambar lampu lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Pendekatan modern lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia tetapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu terisi, server akan otomatis menolak data tersebut. Strategi ini menyeimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan bahwa manusia tidak dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Terakhir, desain formulir yang baik untuk memperhatikan aksesibilitas, terutama menggunakan atribut for dan ID. Klik pada teks label harusnya otomatis memindahkan fokus kursor dalam kolom input terkait. Sebuah fitur kecil yang sangat membantu
pengguna dengan gangguan motorik yang kesulitan membidik kolom input kecil. Placeholder di dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik, membuat pengguna lupa apa yang harus diisi. Membangun formulir yang inklusif, aman, dan mudah digunakan adalah seni sendiri. Penggabungan psikologi dan desain visual dan ketelitian teknis. Selanjutnya ada web accessibility, jalan tol untuk semua orang. Web accessibility ini sering disingkat dengan A11Y karena satu huruf antara A dan Y. Seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal dengan the curb cut effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi, atau pesepeda. Di web, fitur seperti kontras warna yang tinggi tidak hanya membantu orang dengan gangguan penglihatan atau low vision, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption atau teks membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di mana bising atau di kantor diam-diam tanpa bersuara. Memindai scan halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting, screen reader memproses informasi secara berurutan. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading H1 dan H6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah, skipping konten. Namun jika kamu menggunakan teks, biasanya hanya diperbesar ukuran dengan CSS tanpa tag heading. Pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka, web tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Selain visual navigasi, keyboard juga pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa dioperasikan sepenuhnya seperti tombol tab, shift, plus tab, enter, dan space. Urutan fokus harus logis, bergerak ke kiri dan ke kanan, ke bawah mengikuti alur visual. Sayangnya banyak developer mematikan OLED fokus bahwa browser outline none demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti, membuat pengguna keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sangat aktif. Ini adalah dosa keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar aksesibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual jelas saat guna elemen menerima fokus, atau desainlah custom focus style yang sesuai dengan tema aplikasimu. Ketika elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, tabs, atau model dialog, kita membutuhkan bantuan WI. Kita memerlukan bantuan Web Accessibility Initiative Accessible Rich Internet Application. ARIA adalah sekumpulan atribut khusus seperti ARIA Label, ARIA Expanded, ARIA Hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu. Contohnya icon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks, sehingga screen reader hanya akan membacanya sebagai button. Dengan menambahkan label ARIA rubber atau main menu, kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun aturan emas menggunakan ARIA adalah no ARIA is better than bad ARIA. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML asli sudah aksesibilitas, gunakan ARIA yang sebagai penambal polyfill semantik ketika HTML natif sudah mentok.
Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau alt text pada gambar yang sering kali diisi dengan asal-asal atau kosongan. Alt text bukan tempat untuk menaruh keyword SEO sampah, melainkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang tidak bisa melihatnya. Jika gambar tersebut murni dekoratif seperti hiasan background, atribut ALT harus dikosongkan. ALT agar screen reader melewatinya dan membacakan image 001 JPG yang mengganggunya. Sebaliknya, jika gambar itu berisi informasi penting seperti grafik penjualan, deskripsinya harus menjelaskan tren data tersebut, bukan hanya bilang gambar grafik. Menulis alt text yang baik adalah latihan empati dan komunikasi yang memaksa kita memahami inti pesan dari kode visual yang disajikan. Aksesibilitas bukan lagi sekedar himbauan moral, tetapi sudah menjadi persyaratan hukum banyak negara maju dan standar wajib bagi perusahaan global. Mengabaikan A11Y berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas yang merupakan potensi pasar yang sangat besar. Lebih dari itu, situs aksesibilitas biasanya memiliki kode yang lebih bersih, performa yang lebih ringan, dan peringkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang terstruktur rapi. Jadi, jangan diposisikan aksesibilitas sebagai tugas tambahan di akhir proyek afterthought, melainkan jadikan sebagai prinsip desain construct sejak awal baris kode pertama ditulis. Membangun web yang inklusif adalah tanda kedewasaan seorang engineer yang peduli pada dampak karyanya terhadap manusia. Yang kelima, SEO metadata. SEO dan metadata, kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak ditemukan oleh orang lain. SEO atau Search Engine Optimization bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari atau crawler spider memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tagnya yaitu title dan meta name description adalah elemen paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di hasil pencarian. Judul memikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through rate secara drastis. Pada gilirannya, memberikan sinyal positif ke algoritma ranking Google. Selain mesin pencarian tradisional, cara kontenmu tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata yang disebut Open Graph Protocol. Pernahkah kamu membagikan link WhatsApp atau Twitter, X, dan melihat kartu pratinjau cantik lengkap dengan gambar, judul tebal, dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari meta property OG image dan meta property OG title dan meta property OG description. Tanpa tag ini, platform sosial media akan mencoba menebak-nebak gambar mana yang harus diambil dari halamanmu. Seringkali mengambil gambar iklan atau logo yang terpotong jelek. Mengoptimalkan OG text adalah strategi marketing yang gratis yang membuat kontenmu secara profesional dan shareable, meningkatkan potensi viralitas di ekosistem sosial. Untuk level yang tinggi, jika menggunakan struktur data dan skema ORG, biasanya ada format JSON LD, JavaScript Object Notation for Linked Data. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita, alih-alih membiarkan Google menebak
Angka 45 di halaman adalah ranting produk. Kita membungkusnya dengan dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata ini adalah produk, harganya sekian, ratingnya 4.5 dan stok tersedia. Hasilnya dapat menampilkan rich snippet di hasil pencarian seperti bintang rating, harga, atau resep masakan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Tampilan visual yang menonjol ini memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa dibandingkan kompetitor yang hanya menampilkan teks biru standar. Metadata juga mencakup instruksi teknis robot melalui robot.txt dan tag meta name robots. Kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL, link rel canonical juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi nilai rankingnya. Tag canonical memberitahu Google abaikan yang lain. Ini adalah versi original yang kamu ranking. Ini menjaga otoritas halamanmu agar tidak terpecah-pecah. Jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukir melalui Core Web Vitals. Metadata seperti metaname viewport sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman perangkat Google. Tidak hanya mengisi apa kontenmu, tapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengonsumsinya. Halaman yang lambat bergeser-geser saat dimuat, layered shift, atau tidak responsif akan dihukum turun peringkatnya. Oleh karena itu, optimal di bagian head seperti preloading device juga menjadi bagian penting SEO modern. Dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadap dan media sosial gagal menampilkan dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tetapi juga alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata terstruktur rapi adalah investasi yang memastikan panjang karyamu mendapatkan perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak dia dapatkan. Selanjutnya, integrasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip kaulan sadidah. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar, seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML. Menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag button untuk tombol dan bukan div yang dimanipulasi, adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempat, wadu syai'in fi mahalihi, yang merupakan definisi ADL, keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Fokus utama bab ini adalah web accessibility. Manifesting teknologi dari prinsip Ar-Rahman atau kasih sayang dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyayang disabilitas, sebagaimana diabadikan dalam surat Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau pengguna dengan keterbatasan motorik yang hanya menggunakan keyboard. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izatul
darar atau menghilangkan kemudaratan. Rasulullah bersabda bahwa menyingkirkan gangguan duri atau batu dari jalan sedekah di jalan raya digital. Duri disebut dengan serupa formulir yang membingungkan, navigasi menjebak, atau instruksi yang tidak jelas membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta. Salah transaksi dengan merancang antar pemuka memvalidasi. Input secara santun membimbing pengguna menghindari kesalahan. Kita sedang menyingkirkan duri digital yang insya Allah bernilai dengan sedekah memudahkan urusan saudara kita. Terakhir, selain itu, pengguna metadata dan CEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tablik, menyampaikan sidik atau jujur. Metadata adalah wajah konten kita mesin mencari media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis atau penipuan kualitas atau garar ketidakjelasan dengan membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten demi trafik. Terakhir, konsep DOM atau Document Object Model yang terstruktur rapi kita tentang nizam, keteraturan, dan ukhuwah, persaudaraan antar elemen. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka bagian yang lain ikut merasakan. Metafora parent-child relationship. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat muslim yang solid. Bunyanun Marshus. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibilitas hanya tuntutan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia, hakul adam, untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Kesimpulannya, bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin. Yang pertama adalah DOM. DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membaca DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita terlihat mengedit, kita tidak mengedit teks, kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Semantik adalah investasi jangka panjang menggunakan div untuk segala mungkin. Terlihat cepat di awal, tetapi menggunakan elemen nav, artikel, button adalah investasi CEO, aksesibilitas. Yang ketiga ada validasi, dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang tidak dilakukan browser. Constraint Validation API dan tipe input modern, email, tel, memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. Aksesibilitas A11y adalah universal. Yang keempat, aksesibilitas A11y adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. Clark Effect. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas. Sisanya adalah penggunaan ARIA yang bijak, bukan serampangan. Yang kelima, metadata adalah wajah publik di luar apa yang dilihat pengguna di layar. Metadata bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Dengan struktur data HTML kini sudah kokoh, bermakna dan inklusif. Kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini. Di bab 3 ini kita akan menyelami seni tata letak modern menggunakan CSS. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.